Saya sendiri sudah berkirim surat ke Pak Jokowi, ya kan, sudah 2 kali. Ya hanya normatif saja, ya kan. Nah itu kan bentuk diskriminasi. Ya kan, dari pemerintah terhadap cabur olahraga. Ketika PSSI dualisme, cepat pemerintah turun tangan, selesai. Tapi tenis meja ini sudah berlangsung 13 tahun, ya kan, tidak ada titik terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hobi, pingpong. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman. Untuk hari ini kita bisa ketemu kembali, bertatap muka kembali, tentunya di channel Sony Aryo Wibowo. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin ada yang sudah mampir di channel ini atau yang baru mampir. Untuk pagi hari ini teman-teman, saya ada beberapa pertanyaan, karena mungkin banyak pertanyaan yang masuk ya teman-teman di kolom komentar YouTube saya. Jadi saya mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman pertanyakan gitu ya. Dan alhamdulillahnya kita di pagi hari ini didampingi langsung sama Bapak Ketua Liga Tenis Meja dan juga tokoh teman-teman ya, tokoh legend tenis meja, Bapak Singgih. Gimana Bapak? Alhamdulillah, kabarnya Pak gimana Pak? Kabarnya Baik. Sehat Pak ya? Baik Kang Sony. Baik. Nah sehat. ini Pak Singgih, mohon maaf nih direpotin lagi sama saya Pak Singgih. Nggak masalah. Karena ini gini Pak Singgih, ada banyak dari teman-teman yang mungkin menanyakan, dan saya juga bingung harus kemana saya menyalurkan pertanyaan ini. Dan mudah-mudahan saya ketemu dengan Pak Singgih bisa menjawab apa yang mungkin teman-teman tanyakan, yang mungkin selama ini butuh penerangan gitu. Istilahnya penerangan gitu. Pak Singgih izin boleh Pak Singgih mewakili teman-teman nih, ingin beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Singgih. Ya, jadi ini teman-teman di kolom komentar ya teman-teman, ini banyak sekali pertanyaan. Saya ambil aja ya kesimpulannya teman-teman ya. Pak, ini saya ingin menanyakan Pak, untuk bagaimana Pak prestasi tenis meja di kancah internasional nih Pak? Ya, kalau untuk prestasi tenis meja Indonesia di internasional ini memang sangat memprihatinkan. Ya kan? Kita selama Indonesia berdiri itu merupakan prestasi yang paling kelam, ya kan, di kurun waktu sudah 15 tahun terakhir ini. Jadi itu bentuk keprihatinan dari kita semua bahwa kita tidak bisa bicara banyak di dunia internasional. Beda dengan saat-saat kita jaya dulu, kita bahkan bisa masuk 8 besar dunia. Waktu zaman Pak Sugeng Utomo ya. Dan kita sebelum tahun 2000 itu kita ketika ada event SEA Games itu kita selalu merajalela. Tetapi di 15 tahun terakhir ini kita memang berat ya. Sangat paceklik prestasi. Jadi memang sudah di titik yang paling bawah prestasi tenis meja di Indonesia saat ini. Begitu Kang Sony. Terus ada lagi Pak Singgih, ini dari teman-teman kita juga, bagaimana nih yang sekarang sangat sangat gencar dibicarakan di mana-mana untuk kepengurusan dualisme nih Pak Singgih, gimana menurut Pak Singgih, bagaimana Pak? Ya, mengenai dualisme itu memang sudah lama ya, mereka berseteru, ya kan. Ada yang mengatasnamakan PB, PB itu Persatuan Pengurus Besar
Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Betul. Di sisi lain ada PP, itu pengurus pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, yang mana dua-duanya mengklaim bahwa mereka yang sah, ya kan? Jadi menurut saya ya dua-duanya benar, tetapi memang kurang ideal kalau dua-duanya itu menjadi nakoda tenis meja di Indonesia, ya kan? Saya berharap perseteruan itu segera berakhir, jadi kita dipimpin oleh satu nakoda. PB atau PP itu tidak masalah, tapi kalau dua-duanya itu akan membawa tenis meja makin ke jurang kehancuran. Betul. Betul karena ya kalau dua kepemimpinan ya emang sulit ya teman-teman ya kesana kemari. Jadi harus satu nakoda Pak ya. Betul, harus jadi satu nakoda. Dampaknya ke prestasi, dampaknya juga ke pengelolaan manajemen keuangan dan lain-lain. Iya. Jadi memang sudah berseteru itu sudah lama, mungkin sudah sekitar 13 tahun, dan dampaknya itu sangat merugikan bagi perkembangan tenis meja di Indonesia. Siapa yang rugi? Atletnya rugi, pelatihnya rugi, masyarakat tenis meja rugi, kita sebagai penyelenggara juga rugi, sulit mendapatkan sponsorship. Nah, itu dampak daripada perseteruan itu. Karena kita yakin dan kita tahu ketika ada sebuah perseteruan atau peperangan, itu yang dihasilkan hanya kerugian dan kehancuran. Tidak ada peperangan itu menghasilkan sebuah kemanfaatan. Jadi yang harus kita pikirkan, harus kita sadari bahwa peperangan akan menghancurkan, akan menghasilkan sebuah kehancuran. Betul. Ya mudah-mudahan yang berseteru itu menyadari, ya kan, bahwa banyak yang menjadi korban, banyak anak bangsa yang dirugikan dalam perseteruan itu. Mudah-mudahan cepat berakhir gitu Pak Sony. Nah ya teman-teman ya, itu harapannya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sebagai pecinta tenis meja tentunya butuh sekali satu kepemimpinan ya. Jadi biar tidak bingung, kasihan sekali atlet-atlet yang mungkin sampai sejauh ini berharap bahwa mereka itu bisa tampil di beberapa event yang mungkin yang selama ini ada beberapa event yang tertunda Pak ya. Bukan tertunda lagi Kang Sony. Bukan Jadi tertunda lagi Pak ya. dengan perseteruan itu ada yang dibatalkan. Nah, ada tidak dipertandingkan. betul. Karena perseteruan tersebut. Sekarang penderitaan tenis meja di Indonesia ini sudah lengkap, sudah sempurna. Sempurna dalam artian kepahitannya. Kita sudah tidak mengirimkan atlet ke ajang Asian Games. Kita sudah tidak mengirimkan atlet ke ajang SEA Games. Ya kan? Bahkan Pekan Olahraga Nasional kemarin yang di Papua itu tidak diadakan. Terakhir Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa yang di Banjarmasin kemarin tidak diadakan tenis meja, yang mana cabur lain diadakan. Nah itu kan dampak daripada perseteruan itu. Iya. Kita kasihan, ya kan? Kasihan kepada atlet yang sudah berlatih, berharap banyak untuk berpartisipasi, tampil di sebuah event, ya kan? Itu semua hangus. Iya betul. Jadi gimana ya teman-teman, kalau misalkan atlet-atlet nih Pak ya, banyak kemarin yang mungkin sudah persiapan, latihan, semuanya sudah disiapkan. Bahkan pas waktu haknya itu dia malah nggak jadi berangkat, bingung gitu. Nah ini mudah-mudahan keprihatinan kita bisa ya teman-teman ya, bisa rujuk kembali supaya tenis meja Indonesia ini bisa lebih eksis lagi seperti zaman-zamannya dulu Pak ya. Zaman-zamannya dulu yang Indonesia ini boleh dikatakan sudah merajai di Asia Tenggara. Wah itu teman-teman, ini kita ngomong-ngomong udah vakum berapa lama nih Waduh. tenis meja Indonesia nih? Sekitar 13 tahun. 13 tahun tuh. Sudah satu generasi hilang.
Nah ini teman-teman, dengan adanya Bapak Singgi yang mungkin teman-teman sudah mengenal, beliau ini sangat support sekali. Kita butuh loh teman-teman sosok semacam beliau ini yang apa namanya membumingkan kembali, merangkul kembali para atlet-atlet yang mungkin selama ini kalau kata orang zaman sekarang tuh yang sedang galau Pak, atlet-atlet galau. Karena jarang sekali pemain-pemain yang mungkin notabene yang kasta tertinggi ini yang punya nama lah, ibarat kayak Gilang, Ismu dan lain sebagainya, ini kan jarang tanding. Nah dengan adanya Bapak Singgi ini mengadakan beberapa event-event semacam kayak liga Pak ya, itu bisa merangsang kembali atlet-atlet, ibaratnya galaunya itu hilang gitu Pak. Luar biasa ini Bapak Singgi ya. Jadi Bapak Singgi ini teman-teman, beliau ini mensupport ya, selalu mensupport. Kita butuh sosok semacam beliau teman-teman, karena dengan adanya beliau tenis meja di Indonesia bisa meriah lagi, bisa seru lagi dan ramai lagi. Dan ini Pak, ada satu lagi nih Pak, pertanyaan yang mungkin apa ya, yang sangat ditunggu-tunggu juga nih sama teman-teman nih. Apakah pemerintah nih Pak ya, pemerintah kepada tenis meja ini, khususnya tenis meja Indonesia, apakah ada perhatiannya nggak nih Pak nih, ngomong-ngomong nih Pak? Ya, pemerintah dalam hal ini menurut saya pribadi itu sangat minim memperhatikan tenis meja Indonesia, baik segi pendanaan maupun segi-segi lain. Terbukti bahwa dengan perseteruan dualisme kepengurusan PT Messi itu pemerintah selalu alasannya banyak sekali untuk menyelesaikannya. Nah, jadi saya melihat tidak hadir dalam hal ini karena sudah beberapa ganti menteri olahraga, ya gitu hanya janji-janji. Tapi sampai sekarang tidak selesai-selesai. Terakhir saya bertemu dengan Menpora yang baru, Pak Dito. Beliau menjanjikan kepada saya di depan wartawan bahwa menurut PT Messi, beliau janji 2 bulan selesai. Beliau janji bulan awal Juli. Mestinya September sudah selesai kan? Betul. Ini sudah menginjak November. Desember. Desember, iya sebentar lagi Desember. Iya, sampai sekarang belum selesai-selesai. Itu bukti bahwa tidak ada kemauan, ya kan, kepedulian daripada pemerintah. Menteri, bagaimana progres normalisasi di tubuh PT MSI? Udah, progres dari kedua belah pihak sudah menyerahkan surat kuasa dan permohonan ke Kemenpora buat penyelesaiannya. Jadi dari PB maupun PP sudah, dan ini ditindaklanjuti. Kemenpora membuat keputusan Menteri Satgas penyelesaian konflik sengketa tenis meja yang diketuai Bapak Alvin Hadiprojo selaku staf khusus tata kelola dan hukum Menpora, dan itu beranggotakan dari KONI, perwakilan adalah sekjen-sekjennya, dan juga dari berbagai pakar tenis meja. Rencana mulai satu kongres untuk meleburkan PT Messi. Nah ini akan kita formulasikan, itu formatnya meleburkan atau harus kongres yang pasti. Saya sendiri sudah berkirim surat ke Pak Jokowi, ya kan, sudah 2 kali. Ya hanya normatif saja, ya kan. Nah itu kan bentuk diskriminasi, ya kan, dari pemerintah terhadap cabur olahraga. Ketika PSSI dualisme, cepat pemerintah turun tangan, selesai. Tapi tenis meja ini sudah berlangsung 13 tahun, ya kan, tidak ada titik terang, ya kan. Yang saya jelaskan tadi sangat berdampak negatif terhadap semuanya. Semuanya Pak. Ya kan, semuanya. Nah, saya juga menagih janji kepada Pak Jokowi, ya kan, karena Pak Jokowi sudah janji walaupun tidak langsung melalui Menpora, ya kan, karena Menpora itu adalah representasi daripada presiden. Betul, betul. Ya. Beliau berjanji 2 bulan, sampai sekarang belum juga, ya kan. Nah, saya mohon kepada presiden, kepada Pak Jokowi, di akhir atau di ujung
pengabdian Pak Jokowi, semoga Pak Jokowi bisa turun tangan untuk memberi suatu jalan keluar terhadap perseteruan PT MSI. Saya mohon kepada Pak Jokowi, tinggalkanlah legasi yang manis untuk tenis meja di Indonesia. Karena bagaimanapun Bapak Jokowi adalah seorang presiden, dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan untuk hal itu, ya kan? Nah ini kalau kita bicara masyarakat yang dirugikan mungkin mencapai jutaan juga. Iya. Masyarakat tenis meja yang dirugikan oleh dua perseteruan itu. Jadi tidak ada salahnya sekali lagi dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati Pak Jokowi untuk menepati janjinya, ya kan? Menyelesaikan kemelut perseteruan dualisme kepemimpinan di PPTMSI. Itu aja harapan dan doa dan permohonan kami terhadap Presiden. Mudah-mudahan Presiden bisa melalui pembantu-pembantunya untuk menyelesaikan kemelut di PT MSI. Begitu Kang Sony. Ya betul teman-teman, saya kadang Pak Singgi mohon maaf ya, saya pribadi aja ngiri sekali ya dengan keadaan seperti ini. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Singgi ada respon lah, minimal respon dan tindakan tentunya ya, tidak hanya respon Pak ya. Aduh, karena teman-teman sudah 13 tahun ya teman-teman di dunia tenis meja ini, khususnya di Indonesia. Kita sebagai pecinta tenis meja, mungkin penghobi atau atlet-atlet yang mungkin sampai saat ini membutuhkan naungan kepemimpinan yang pasti, yang jangan sampai atlet ini bingung, aku mau ikut kemana nih, kesana apa ke sini, seperti itu Pak ya. Jadi mudah-mudahan harapan kita bisa terwujud dan apa yang disampaikan oleh Bapak Singgi sebagai Bapak Ketua Liga Indonesia dan juga tokoh tenis meja yang mungkin selama ini teman-teman pastinya sudah mengenal beliau lah. Mohon support dan doa, dorongan dari semua kalangan. Yuk kita bersatu kembali, kita rujuk kembali untuk satu, yaitu merah putih Pak ya. Amin. Merah putih. Amin. Kira-kira Pak Singgi harapan tambahan buat para pecinta tenis meja khususnya yang ada di Indonesia dengan situasi semacam ini nih Pak. Harapan dari Pak Singgi sendiri untuk tenis meja khususnya mungkin atlet-atlet lah ya. Kalau kita bicara kepemimpinan ya mungkin tadi udah dibahas sama Bapak. Ini kalau untuk harapannya buat Pak Singgi ke para atlet-atlet tenis meja yang ada di Indonesia, apa Pak? Ya, untuk semua atlet kita tetap semangat berlatih. Kita optimis bahwa badai pasti berlalu. Amin. Amin, amin. Itulah harapannya Pak ya. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ini bincang-bincang yang cukup singkat. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang banyak yang masuk ya. Cuman saya belum sempat untuk menanyakannya langsung, dan kebetulan di pagi hari ini saya bisa ketemu dengan beliau dan bisa menanyakan dari teman-teman, karena kalau misalkan saya pertanyakan satu persatu ini banyak sekali teman-teman ya inboxnya. Betul Pak, jadi kita rangkum aja. Jadi pertanyaan tadi adalah yang sudah kita tanyakan sama beliau, mudah-mudahan mewakili, mudah-mudahan teman-teman yuk kita kibarkan kembali merah putih untuk tenis meja Indonesia. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Singgi atas waktunya. Sehat Pak Singgi, mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, kelancaran, makasih, dan eksis terus ya teman-teman ya di Indonesia ya untuk memajukan tenis meja ya. Pak Singgi, harapan kami sebagai pecinta tenis meja, Pak Singgi eksis terus. Amin. Jaya terus, Siap. semangat terus. Makasih. Ya nggak teman-teman? Makasih. Oke, buat teman-teman kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Salam sehat, salam satu hobi, pingpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.